warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Maaf Bu, begini saya mengganggu waktu Ibu karena saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan Ibu yang berhubungan dengan nilai etika Ibu. Ya, jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya sebagai kepala sekolah, melihat dari beberapa sisi nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Dan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Untuk bujukan moral kita dapat melihatnya dari segi hukum. Apakah kasus tersebut ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan? Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Dalam mengambil keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Saya akan meninjau dari peraturan yang disertai dengan nilai-nilai kebajikan yang diakini. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan siswa sesuai dengan nilai-nilai kebijakan serta dapat diterapkan. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah pertama, mencari tahu penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi seperti sisi hukumnya, aturan sekolah, aturan kelas, pandangan masyarakat, seperti moral, kode etik, serta apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertainya. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi apakah keputusan yang sudah diambil sesuai dengan permasalahan atau tidak, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini bersama dan dapat diperhitungkan. Oh iya Ibu. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam pengambilan keputusan hal yang dirasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut dan nilai kebajikan dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kebermanfaatan atau bagi orang banyak serta apakah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik. Karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik? Serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Terus Ibu, kemudian apakah dalam mengambil keputusan itu Ibu, apakah Ibu ada jalur tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kebenaran kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Dan jika terlihat rumit, saya perlu mengumpulkan data atau fakta terlebih dahulu dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang saya miliki. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan adalah kolaborasi dalam berbagai pihak yang mendukung seperti dengan sejawat, guru, siswa, partai
bola, stakeholder, dan tidak Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan sebagai responden, saya perlu mempertimbangkan keputusan. Apalagi kasus yang memuat dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan tidak merugikan pihak lain. Baik Ibu ya, saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah menjadi narasumber pada hari ini Ibu. Ya, semoga wawancara hari ini bermanfaat bagi saya Bu, teman-teman bagi saya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih kembali Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya begini Pak, saya mengganggu waktu Bapak karena saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai dilema etika. Jadi saya minta waktunya ya Pak ya. Boleh. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Oh begini Bu, jika saya merasa tidak ada melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya anggap dilema ketika sebaliknya jika ada pelanggaran hukum maka kasus tersebut adalah menunjukkan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut karena sama-sama harus dipilih. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama merenungi sendiri permasalahan tersebut, kemudian kedua mendiskusikan dengan teman yang dianggap dapat memberi solusi, yang ketiga mengambil keputusan. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus yang memuat dilema etika, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut adalah menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Hal ini sebagai sumber dari keputusan yang akan diambil. Nilai kebenaran yang bertentangan akan menjadi poin utama dalam pengambilan keputusan. Setelah itu nilai kebenaran itu dianalisis sehingga mendapatkan keadaan yang ideal yang diinginkan pada kasus yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang sering menjadi tantangan bagi saya adalah jika permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam artian saya khawatir jika seakan nanti keputusan saya menunjukkan keberpihakan pada salah seorang. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya
butuh waktu untuk dapat mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika. Prosedur yang biasa saya lakukan adalah yang pertama melakukan penuangan. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa hal seperti fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana yang seharusnya, apakah bisa diperbaiki atau tidak. Yang ketiga, mencoba membuat beberapa pilihan. Kemudian yang keempat, mendiskusikan dengan seseorang atau internal sekolah. Nah, artinya di dalam sekolah kita bahas. Kemudian yang terakhir, kemudian membuat keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan adalah kegiatan mengidentifikasi permasalahan, membuat pilihan-pilihan keputusan, serta risiko dari masing-masing pilihan. Kemudian Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dalam pengambilan keputusan harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis, serta membuat keputusan yang paling ideal yang bisa diambil. Sebab pada kasus dilema etika, nilai yang dikaji adalah nilai kebenaran, nilai benar dan benar. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih Pak ya atas kesediaan Bapak menjadi narasumber wawancara saya hari ini, Pak. Oh iya, terima kasih. Sama-sama dan sukses. Amin Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.